Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Fauzi Ridwan, NIM 22 TMIA 611. Saya akan menjelaskan tentang teori keramik. Pengertian keramik. Keramik adalah beragam produk dibuat menggunakan tanah liat sebagai bahan dasarnya. Produk ini dibentuk sedemikian rupa dan kemudian melalui proses pembakaran pada suhu 600 derajat Celcius hingga lebih dari 1300 derajat Celcius. Terjadilah perubahan sifat pada sifatnya. Tanah liat yang sebelumnya lembek berubah menjadi sangat keras. Kelebihan keramik. 1. Memiliki daya tahan yang bagus. Keramik dibuat dengan tujuan mampu bertahan dalam jangka waktu cukup lama karena pemakaiannya yang saat ini banyak digunakan sebagai material yang melapisi lantai ataupun dinding rumah. 2. Konduktivitas panas yang baik. Cuaca dengan suhu udara yang panas dapat memberikan ketidaknyamanan. Namun, dengan menggunakan keramik, maka masalah ini bisa Anda hadapi. Keramik sangat terkenal mampu menjaga suhu dingin secara alami, membuat ruangan memiliki suhu tidak terlalu panas. 3. Terdapat banyak desain sesuai keinginan Anda. Keramik dibuat dengan desain menarik sehingga pemilik rumah bisa memadukannya bersama desain-desain menarik. Mulai dari keramik putih bersih, motif marble, keramik dengan tekstur yang beragam. 4. Tidak perlu repot untuk dibersihkan. Perawatan untuk keramik terbilang sederhana. Pada keramik lantai, Anda perlu menyapu atau menyedot debu secara teratur untuk menjaga permukaan yang bebas dari kotoran. Aplikasi keramik pada berbagai ruangan. 1. Keramik lantai. Keramik lantai menjadi salah satu pilihan utama untuk menutupi lantai ruangan rumah. 2. Keramik dinding. Sedikit berbeda dengan yang digunakan untuk lantai. Jenis keramik dinding memiliki permukaan yang lebih halus karena tidak akan diinjak serta memiliki lebih berfungsi sebagai dekorasi ruangan. 3. Keramik kamar mandi. Kamar mandi merupakan ruangan yang menggunakan keramik untuk menutupi lantai dan juga dindingnya. Hal ini dikarenakan keramik yang mudah untuk dibersihkan dari beragam hal. 4. Keramik anak tangga. Tangga juga salah satu area yang bisa mendapatkan keuntungan ketika menggunakan keramik untuk menutupi anak tangganya. Mulai dari beragam desain menarik, permukaan yang tidak licin, hingga daya tahan yang sangat baik. 2. Kali ini saya akan menjelaskan teori tentang plastik. Pengertian plastik. Definisi plastik adalah sebagai jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana melalui proses kimia menjadi molekul besar. Pengertian plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusunannya utama adalah karbon dan hidrogen. Apabila terpapar panas dan tekanan, bahan yang terbuat dari bahan polimer ini mampu dibentuk ke berbagai bentuk sesuai kebutuhan. Berbagai bentuk seperti batangan, balok, dan silinder yang kemudian dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti botol, kresek, dan lain-lain. Benda ini juga merupakan bahan yang mudah terbakar, sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Asap hasil pembakaran produk berbahan dasar produk ini sangat berbahaya karena mengandung gas-gas beracun seperti karbon monoksida dan hidrogen cyanida. Hal ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Produk seperti plastik pertama kali dibuat pada tahun 1862 oleh Alexander Parkes yang berbahan selulosa. Bahan temuan Parkes ini disebut parkesine. Material ini tidak terbakar, tidak mencair, dan tidak meleleh dalam larutan asam cuka. Hal tersebut menyebabkan bahan ini ketika terbentuk tidak bisa berubah lagi. Plastik merupakan material yang baru secara luas digunakan dan dikembangkan sejak pada tahun 1975 yang diperkenalkan oleh Montgomery Ward. Bahan polimer ini berkembang secara luar biasanya, penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an menjadi 150 juta ton. Dan ketiga, pengertian material komposit. Saya akan menjelaskan pengertian material komposit. Pengertian material komposit adalah material rekayasa yang tergolong baru dan kinerjanya dipelore melalui kombinasi dua atau lebih bahan. Tujuannya menghasilkan mechanical properties atau sifat mekanik yang lebih optimal.
Klarifikasi komposit. Sebagai material yang baru, setiap orang yang berkuat di bidang konstruksi sangat berharap bahwa kualitasnya mampu bersaing dengan material baku. Hal tersebut juga berdampak pada nilai yang lebih bermutu. Sifat material komposit. 1. Reinforced cement merupakan komponen yang berguna sebagai bahan penguat suatu bentuk komposit. Umumnya, kadar dari bahan reinforcement yang dipakai tidak lebih dari 50% bahan matriks. Jika dibiarkan berlebihan, ikatan antar komponen menjadi tidak optimal, sehingga kualitasnya juga ikut menurun. 2. Matriks. Material yang satu ini memiliki sifat khusus, yaitu elastis, lunak, ketahanannya lama, serta mudah mengikat jika sudah mencapai titik bakunya. Tidak heran jika matriks dipakai untuk memenuhi kebutuhan bahan reinforced cement atau pengikat serat dan punya kadar yang tinggi dalam sebuah komposit. Contoh material komposit adalah sutra, rami serabut, kelapa, serta eceng gondok, sedangkan bahan sintetis didominasi oleh aluminium, nilon, karbon, dan fiberglass. Aplikasi material komposit. Komposit. 1. Jembatan komposit. Jenis jembatan ini mengusung kombinasi dari dua material atau lebih agar memperoleh konstruksi jembatan yang cenderung lebih kokoh. Biasanya material yang dileburkan dapat berupa baja sebagai gelagar serta beton untuk pelat pada lantainya secara umum. Dan itulah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.